Marc Marquez masuk nominasi Laureus lagi. Tapi benarkah ia pantas menang tahun ini? Juara dunia MotoGP kembali menjadi sorotan dunia olahraga. Namun kali ini bukan karena kemenangan dramatis di lintasan, melainkan karena sebuah penghargaan prestisius tingkat global. Pembalap Ducati, Marc Marquez, resmi masuk nominasi World Sportsman of the Year 2026 dalam ajang Laureus World Sports Awards. Ini merupakan nominasi ke-6 bagi bintang Spanyol tersebut sepanjang karirnya. Namun muncul pertanyaan besar. Apakah dominasi Marquez di MotoGP cukup kuat untuk bersaing dengan para atlet dari cabang olahraga lain yang juga tampil luar biasa sepanjang tahun? Pasalnya, daftar nominasi tahun ini berisi nama-nama yang sedang berada di puncak performa dunia olahraga. Persaingan berat dari atlet dunia. Dalam nominasi penghargaan ini, Marquez harus bersaing dengan sejumlah atlet besar dari berbagai cabang olahraga. Di antaranya adalah bintang tenis muda Spanyol Carlos Alcaraz, pemain sepak bola Prancis Ousmane Dembélé, atlet lompat gala fenomenal Mondo Duplantis, pembalap sepeda juara Tour de France Tadej Pogacar, serta petenis Italia yang sedang naik daun Jannik Sinner. Komposisi nominasi ini menunjukkan bahwa penghargaan Laureus tidak hanya menilai prestasi, tetapi juga dampak global seorang atlet terhadap dunia olahraga. Bagi Marquez, masuk dalam daftar ini jelas bukan perkara mudah. MotoGP sendiri adalah olahraga yang sangat kompetitif, tetapi secara popularitas global masih berada di bawah olahraga seperti sepak bola atau tenis. Itulah sebabnya, setiap kali pembalap MotoGP masuk nominasi Laureus, hal tersebut dianggap sebagai pencapaian besar bagi dunia balap motor. Marquez masih merasakan euforia. Meski sudah beberapa kali masuk nominasi, Marquez mengaku sensasinya masih sama seperti saat pertama kali ia mendapatkan kehormatan tersebut. Ini adalah nominasi ke-6 saya untuk Laureus World Sports Awards, tetapi saya masih merasakan sensasi yang sama seperti saat menerima nominasi pertama saya, 12 tahun yang lalu. Kata Marquez. Kualitas para nomine menunjukkan betapa istimewanya penghargaan ini, dan saya senang bisa masuk dalam daftar nominasi bersama para tokoh bergengsi tersebut. Ucapan ini menggambarkan bahwa penghargaan Laureus masih memiliki arti emosional bagi Marquez, bahkan setelah bertahun-tahun berada di level tertinggi olahraga. Perjalanan panjang menuju puncak lagi. Masuknya Marquez dalam nominasi ini tidak terlepas dari kisah comeback yang luar biasa dalam beberapa tahun terakhir. Setelah mengalami cedera serius yang membuat karirnya sempat terancam, Marquez harus melalui masa sulit dengan operasi, pemulihan panjang, serta performa motor yang tidak kompetitif. Namun semuanya berubah ketika ia memulai babak baru bersama tim pabrikan Ducati. Dengan motor yang lebih kompetitif dan pengalaman panjangnya sebagai juara dunia, Marquez akhirnya berhasil kembali ke puncak dan merebut gelar MotoGP setelah penantian panjang. Kesuksesan tersebut menjadi salah satu alasan kuat mengapa namanya kembali masuk dalam daftar nominasi Laureus. Marquez sendiri mengakui bahwa musim tersebut merupakan salah satu musim paling berat dalam karirnya. Tahun ini merupakan tahun yang menyenangkan sekaligus menantang bagi saya. Saya telah lama menunggu untuk kembali ke puncak, dan musim lalu membutuhkan usaha luar biasa untuk memenangkan gelar lagi. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi merupakan suatu kehormatan khusus untuk masuk nominasi penghargaan ini bersama atlet-atlet luar biasa dari tenis, sepak bola, atletik, dan bersepeda. Tidak banyak pembalap MotoGP yang menang. Jika melihat sejarah penghargaan Laureus, sebenarnya sangat sedikit pembalap motorsport yang berhasil memenangkannya. Sepanjang sejarah, hanya 3 pembalap Formula 1 yang pernah meraih penghargaan tersebut. Mereka adalah legenda Jerman Michael Schumacher yang memenangkannya pada 2002 dan 2004, kemudian juara dunia 4 kali Sebastian Vettel pada 2014, serta 7 kali juara dunia Lewis Hamilton pada 2020. Fakta ini menunjukkan bahwa atlet motorsport seringkali harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan pengakuan di panggung olahraga global. MotoGP sendiri bahkan belum banyak menghasilkan pemenang dalam kategori utama Laureus. Karena itu, nominasi Marquez tahun ini bisa dianggap sebagai salah satu momen penting bagi olahraga balap motor. Tantangan nyata bagi Marquez. Meski memiliki kisah comeback yang kuat, peluang Marquez untuk menang tetap tidak mudah. Sebagai contoh, Mondo Duplantis adalah pemenang penghargaan tahun lalu dan terus memecahkan rekor dunia di lompat galah. Sementara itu, Carlos Alcaraz dan Jannik Sinner juga menjadi ikon generasi baru tenis dunia. Di sisi lain,
Tadej Pogacar dikenal sebagai salah satu pembalap sepeda paling dominan dalam era modern. Persaingan yang begitu ketat ini membuat hasil akhir penghargaan Laureus selalu sulit diprediksi. Pengumuman pemenang di Madrid. Pemenang penghargaan Laureus World Sports Awards tahun 2026 akan diumumkan pada 20 April dalam sebuah seremoni yang digelar di Madrid. Menariknya, kota tersebut kini juga menjadi tempat tinggal Marquez. Hal ini menambah unsur emosional jika pembalap Ducati itu berhasil memenangkan penghargaan di hadapan publik kota tempat ia tinggal. Namun hingga saat ini, semuanya masih terbuka. Apakah kisah comeback Marc Marquez cukup kuat untuk membuatnya mengalahkan para atlet terbaik dunia? Atau justru penghargaan tahun ini akan kembali jatuh ke tangan atlet dari cabang olahraga lain? Jawabannya baru akan diketahui pada malam penghargaan Laureus bulan April nanti. Namun cerita tentang nominasi Laureus World Sports Awards bagi Marc Marquez tidak hanya soal penghargaan semata. Di balik pencapaian ini, ada kisah panjang tentang bagaimana seorang pembalap yang sempat dianggap habis, justru mampu bangkit dan kembali menempatkan dirinya di puncak dunia balap motor. Selama beberapa tahun terakhir, perjalanan karir Marquez memang penuh dengan drama. Cedera lengan serius yang dialaminya beberapa musim lalu membuat banyak pihak meragukan apakah ia bisa kembali menjadi pembalap dominan seperti sebelumnya. Bahkan, pada periode tersebut performanya terlihat jauh dari kata konsisten. Beberapa musim menjadi masa yang sangat berat. Ia harus berjuang bukan hanya melawan para rival di lintasan, tetapi juga melawan rasa sakit dan proses pemulihan yang panjang. Situasi semakin sulit ketika motor yang ia gunakan saat itu tidak cukup kompetitif untuk bersaing secara konsisten di barisan depan. Karena itulah, ketika Marquez akhirnya mampu kembali merebut gelar dunia bersama Ducati, banyak orang melihatnya sebagai salah satu comeback paling luar biasa dalam sejarah MotoGP modern. Tidak sedikit analis MotoGP yang menilai bahwa kemenangan gelar tersebut bukan sekadar hasil dari motor yang kuat, tetapi juga karena mental juara yang masih dimiliki Marquez. Ia berhasil membuktikan bahwa meskipun sempat terpuruk, insting balapnya tetap tajam. Hal inilah yang kemungkinan besar menjadi salah satu alasan kuat mengapa namanya kembali masuk dalam daftar nominasi atlet terbaik dunia. Namun di sisi lain, nominasi ini juga memunculkan perdebatan di kalangan penggemar olahraga. Beberapa pihak menilai bahwa dominasi Marquez di MotoGP memang luar biasa, tetapi apakah dampaknya cukup besar jika dibandingkan dengan atlet dari olahraga yang memiliki audiens global jauh lebih besar? Has come off the rim here. I mean, he's lucky there that he didn't get chucked off that. That is so fortunate because that could have been horrendous. Mark could have been thrown off that factory Ducati. It's a fucking Bronco, He's isn't looking it? down there now going, what the heck has gone on here? Yeah, look at the damage to the rim there. We're seeing it from the summer. Look at that. The rim is damaged. And obviously the tyre is just completely dilated, come off the rim altogether. Marc Marquez is out of the Thai Grand Prix and he will